Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 31 sampai dengan ayat 41 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladzina kazzabu biliqa'illah idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Faqalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat
may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aw ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am ayat 31 sampai dengan ayat 41. Terjemahan ayat ke-31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah sampai kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami karena kelalaian kami tentang kiamat itu. Mereka memikul beban dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya beban yang mereka pikul. Terjemahan ayat ke-32. Dan bukanlah kehidupan dunia seperti yang dikatakan orang kafir itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Sebenarnya kehidupan akhiratlah yang lebih baik bagi orang yang takwa. Mengapa kamu tidak mengerti juga? Terjemahan ayat ke-33. Kami benar-benar tahu bahwa yang mereka ucapkan itu meremukkan hatimu. Karena itu janganlah dirimu sampai binasa karena kesedihan. Sebab pada hakikatnya mereka tidak mendustakanmu, tapi orang-orang zalim itu yang mengingkari ayat-ayat Allah. Catatan, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan pengingkaran kaum musyrik, agar beliau jangan terlalu berduka cita, sebab yang diingkari pada hakikatnya bukanlah beliau tetapi Allah, karena beliau diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalimat sisipan berasal dari surat Fatir ayat ke-8 dan surat Al-Kahfi ayat 6. Terjemahan ayat ke-34. Para rasul yang sebelum kamu pun pernah juga didustakan, tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai tiba pertolongan kami kepadanya. Pertolongan itu telah ditetapkan lebih dahulu dalam kalimat Allah, dan tak seorang pun yang mampu mengubah kalimat Allah itu. Dan berita-berita mengenai pendustaan kepada rasul-rasul itu pernah sampai kepadamu, bukan? Terjemahan ayat ke-35. Bila keingkaran mereka terasa berat olehmu, sekalipun engkau mampu meyakinkan mereka dengan jalan membuat terowongan ke dalam bumi atau membuat tangga menjulang ke langit, lalu dengan sepenuh kemampuan yang ada padamu dapat menampilkan mukjizat sesuai dengan keinginan mereka, tidak ada gunanya. Sebenarnya jika Allah menghendaki,
tentu mereka dikumpulkannya di bawah naungan petunjuknya. Bila engkau sudah tahu sunnah Allah dalam penciptaan manusia, janganlah berbuat seperti orang tidak tahu. Catatan, maksudnya sekalipun Muhammad mampu mengumpulkan mukjizat untuk disaksikan orang-orang kafir supaya tidak mengingkari Rasul, namun mereka tidak akan mengindahkannya. Menurut sunnah Allah, mereka dapat petunjuk atau tidak semata-mata bergantung pada kehendak Allah. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan dakwah. Tidak perlu merasa keberatan jika mereka tidak mau menerima, sebab itu urusan Tuhan, bukan urusan Muhammad. Catatan kedua, maksudnya kalau Allah mau, dapat saja Dia menjadikan iman itu suatu kemestian yang tidak harus dipatuhi oleh makhluk manusia seperti hanya dengan malaikat. Misalnya dengan menciptakan manusia itu atau atas dasar kesediaan terpadu untuk menerima yang hak dan benar tanpa ada perbedaan pendapat dan ikhtiar yang disebabkan oleh perbedaan ilmu. Perbedaan pendapat, perbedaan ilmu, pemikiran, akhlak, dan kebudayaan. Kalau Allah berbuat begitu, berarti Allah telah mengeluarkan manusia itu dari fitrah aslinya, yaitu bebas bertindak baik fisik maupun psikis. Kesimpulannya, keimanan yang diakui oleh Tuhan adalah keimanan yang timbul dari kemauan manusia itu sendiri tanpa ada paksaan. Terjemahan ayat ke-36. Orang-orang yang diharapkan dapat menerima seruan Allah dan Rasul hanyalah orang yang bersedia mendengarkannya. Sedangkan orang-orang yang mati hatinya, nanti Allah akan membangkitkannya sesudah kematiannya, lalu dikembalikan kepadanya. Catatan, maksudnya orang-orang yang tidak dapat diharapkan kesediaannya untuk mendengarkan seruan Allah dan Rasul sebab kekafirannya sudah mendarah daging. Terjemahan ayat ke-37. Mereka bertanya, mengapa tiada diturunkan kepadanya suatu mukjizat dari Tuhannya? Jawablah, Allah benar-benar kuasa menurunkan mukjizat sebagaimana yang mereka sarankan, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Catatan, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan kedua, penurunan mukjizat berdasarkan hikmat ketuhanan, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka yang hendak merendahkan Rasul dengan memajukan usul yang bukan-bukan. Memperkenankan permintaan orang yang tidak beriktikad baik itu bukan menjadi petunjuk bagi mereka, bahkan sebaliknya menjadi penyebab kehancurannya dengan hukuman musnah sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku. Mereka tidak tahu akan hal itu. Terjemahan ayat ke-38. Dan tiada satupun macam binatang bergerak di atas bumi dan bermacam-macam barang yang terbang dengan kedua sayapnya
yang tidak merupakan kesatuan kelompok yang banyak persamaannya dengan kamu. Tiada satupun yang kami tinggalkan keterangannya di dalam kitab. Kemudian mereka dikumpulkan kepada Tuhannya. Catatan, maksudnya binatang yang bergerak dengan 2 kaki, 4 kaki, 2 tangan dan 2 kaki, dan yang bergerak dengan perutnya seperti ular, biawak, buaya dan sebagainya. Catatan kedua, dia lapar, haus, hidup berkelamin dan berkelompok dan lain-lain. Catatan ketiga, yang dimaksud dengan kitab di sini ada 3 pendapat. 1. Lauhul Mahfuz, tempat tercantum semua ketetapan dan takdir yang telah, sedang dan yang akan berlaku bagi semua makhluk. Catatan kedua, ilmu Allah yang merangkum segala-galanya. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Terjemahan ayat ke-39. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka tuli dan bisu di tengah kegelapan jahiliyah. Barang siapa yang dikehendaki Allah, dibiarkannya sesat, dan barang siapa yang dikehendakinya, ditempatkannya pada jalan yang lurus. Terjemahan ayat ke-40. Katakanlah kepada kaum musyrik itu, bagaimana pendapatmu jika datang kepadamu siksaan Allah atau datang peristiwa kiamat? Apakah kamu akan minta tolong kepada Tuhan selain Allah untuk melepaskanmu jika kamu memang benar? Terjemahan ayat ke-41. Bukan, tapi kepadanyalah kamu minta tolong bila dikehendakinya dilenyapkannya bahaya yang olehmu telah dimintakan pertolongan kepadanya, serta kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan palsu yang kamu persekutukan dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan Al-Quran surat Al-An'am ayat 31 sampai dengan ayat 41 beserta terjemahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.